Pemirsa, kita bersua kembali dalam program Save Our Nation bersama saya Saur Hutabaran. Tamu kita malam ini adalah Ramlan Surbakti, mantan Wakil Ketua KPU. Apa yang terjadi dengan pemilu legislatif kali ini? Banyak yang menilai ini pemilu yang tergolong paling jelek. Apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa itu semua terjadi? Dan mengapa tidak memakai pengalaman KPU yang lalu? Semua itu akan kita persoalkan dengan terus terang dan tidak boleh ada dusta di antara kita. Ya, pemilu kali ini dinilai paling banyak kelemahannya. Apa pendapat Anda? Saya kira ada benarnya gitu ya. Walaupun kemudian kesimpulannya jangan kemudian orang mengatakan pemilu ulang gitu ya. Tapi harus diakui memang tata kelola penyelenggaraan pemilihan umum 2009 ini memang hampir semua tahapan itu ada problem gitu. Nah, yang memang paling menyita perhatian memang soal tahapan pemutakhiran daftar pemilih yang hasilnya daftar pemilih tetap itu ternyata tidak hanya masih banyak mengandung pemilih siluman ghost voters istilah teknisnya, yang ada yang namanya double dengan identitas yang sama, ada yang belum berhak memilih masih ada di situ, orang sudah pindah masih ada di situ, Orang mati ada di situ. orang sudah meninggal masih di situ gitu. Satu, yang kedua ternyata juga masih banyak warga negara yang berhak memilih belum masuk dalam daftar, yang membuat ternyata waktu pemungutan suara 9 April kemarin, para warga yang sudah masuk dalam daftar pemilih pemilu 2004, pemilihan gubernur, pemilihan bupati, ternyata yang pemilu legislatif tidak masuk dalam DPT. Di mana pangkal persoalannya? Kok bisa baru ada pilkada tapi tidak masuk di dalam pemilu legislatif? Saya kira memang ini agak kompleks ya. Pertama, saya kira problemnya memang definisi pemilih. Itu apakah berdasarkan domisili de facto atau domisili de jure. Pada pemilu 2004, pakai de facto. De facto. Jadi warga negara Indonesia yang telah berumur 17 tahun atau lebih, sudah atau pernah kawin gitu, sudah tinggal di situ 6 bulan atau lebih, atau belum 6 bulan tapi akan tinggal 6 bulan di situ, wajib didaftar di sana. Karena itu tidak ada masalah seperti sekarang. Tapi kemudian ada undang-undang administrasi kependudukan yang kemudian diadopsi masuk dalam undang-undang pemilu sekarang, bahwa daftar pemilih itu misalnya harus minimal mengandung NIK, nomor induk kependudukan. Ada 5 hal: alamat, identitas, nama dan sebagainya, dan NIK itu wajib gitu. Dan itu berarti domisili de jure, harus punya KTP. Nah, jadi dalam kenyataan sekarang dalam ketika pemutakhiran itu simpang siur, mau domisili de facto atau de jure, jadi nggak jelas. Jadi pangkalnya diadopsinya undang-undang administrasi kependudukan. Betul. Itu satu yang lebih-lebih ketika disebut dalam daftar pemilih harus mengandung NIK gitu. Nah, terus terang aja DPT yang ada sekarang digunakan pemilu 2009, tidak semua pemilih itu mempunyai NIK. Nah, kalau kita mau strict menurut undang-undang, sebenarnya mereka ini tidak berhak memilih. Tapi toh kemudian diadopsi karena administrasi kependudukan dari Depdagri, dari Pemda itu memang belum jalan gitu. Karena itu juga dulu waktu saya masih di KPU, kami meminta supaya jangan daftar pemilih untuk pemilu 2009 jangan sepenuhnya berdasarkan administrasi kependudukan ini, namanya SIAK ya, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Karena kita mengetahui belum semua Pemda kabupaten kota memiliki administrasi kependudukan yang dan rapi. itu diketahui, pemerintah tahu itu, Depdagri tahu itu. Kenapa tetap basisnya itu ya? Tapi waktu kelihatannya pemerintah maupun DPR Komisi 2 yakin betul itu bisa. Maka waktu itu saya masih di KPU, saya minta
Saya terus terang belum yakin. Saya hanya perkiraan saya hanya 10% dari kabupaten kota yang sudah memiliki administrasi kependudukan bisa diandalkan. Maka kami minta supaya KPU masih diberi kewenangan memutakhirkan di tingkat bawah, tingkat desa kelurahan. Kami minta ada namanya petugas pemutakhiran daftar pemilih. Tiap desa kelurahan harus punya satu atau lebih ini. Orang ini adalah orang-orang RT, RW dan sebagainya yang mengenal betul lingkungannya. Mereka inilah yang seharusnya nanti setelah menerima daftar potensi pemilih dari Depdagri itu, di panitia pemungutan suara tiap desa kelurahan mengubahnya menjadi daftar pemilih, draft daftar pemilih sementara menurut TPS gitu. Nah, petugas pemutaran daftar pemilih inilah yang akan mengecek gitu. Dan itu sekarang tidak dilakukan. Tidak jalan ini. Kenapa ya? Yang Anda tahu kenapa tidak dilakukan? Pertama, petugas pemutakhiran ini ada yang terlambat dibentuk. Terlambat dibentuk. Ya. Kemudian ada yang sudah dibentuk, belum jalan karena anggarannya memang terlambat. Tidak mendapatkan honor, tidak mendapatkan gaji. Betul. Kemudian tidak ada sekretaris panitia pemungutan suara. Tidak ada sekretaris panitia pemungutan suara. Yang justru menjadi tulang punggung administratif mengenai pemutakhiran data pemilih ini. Apa dampaknya tidak ada sekretaris itu? Yang yang ngurusi administrasi keuangannya misalnya maupun pendataan itu tidak ada karena PPS ini bukan pegawai negeri. Dalam undang-undang kalau tidak salah 17 tahun mengenai keuangan negara, yang berwenang mengelola keuangan itu pegawai negeri. Gitu. Padahal dia bukan pegawai negeri. Bukan pegawai negeri, jadi harus ada sekretaris. Pada pemilu 2004 ada sekretaris. Jadi memang ada satu kealpaan atau kelupaan di DPR dan pemerintah. Mengapa panitia pemungutan suara tidak ada sekretaris ini? Gitu. Nah, KPU setelah saya mengusulkan kepada pemerintah supaya dibentuk ini tambahan ini. Sudah diajukan awal 2008, tapi baru dikabulkan oleh Presiden. Itu dalam peraturan Presiden nomor 4 kalau tidak salah 2009, itu awal Januari 2009 ini gitu. Jadi sudah lewat setahun. Sudah hampir setahun gitu. Jadi ini ada kontribusi, jelas ada kontribusi pemerintah dong. Betul. Dari sisi ini pemerintah juga terlambat dalam memberi dukungan staf untuk ini gitu. Selain anggaran memang terlambat. Bahkan pembahasan di DPR baru minggu ketiga Juni 2008. Padahal pemutakhiran data pemilih ini mulai Juni dan rencananya dalam putusan KPU mengenai tahapan program dan jadwal itu akhir Oktober itu ditetapkan DPT itu. Gitu. Jadi praktis Juli, Agustus, September sangat sedikit yang bisa dilakukan dalam pemutakhiran data pemilih. Sehingga dalam banyak tempat DP4 dari Depdagri, dari Pemda sama dengan DPT itu. Gitu. Sama. Padahal anggaran dulu zaman Anda jadi KPU, anggaran Anda cuma 2,3 triliun. Ya, itu tahun 2004. 2004. Ya. 2009 itu 47,9 triliun. Ya. Berlipat-lipat kali. Nah, tapi saya supaya fair, pada waktu 2004 itu dan anggaran pemilu itu tidak hanya APBN tapi juga APBD. Jadi anggaran ada seperti APBD ini, juga. Ada dukungan APBD. Kalau 2004. Seberapa besar? Saya tidak punya angka ini karena yang tahu Depdagri. Oh, yang tahu Depdagri. Ya. Tapi yang 2009 ini 2009 sudah ada juga dukungan dari Pemda berdasarkan peraturan Presiden itu. Jadi tetap lebih besar tuh anggarannya sekarang dan berlipat-lipat lebih besar. Lebih besar memang, ya. Lalu apa yang mesti dilakukan sekarang dengan semua keporak-porandan DPT ini? Wah, ini banyak. Sekarang kan banyak diskusi yang mengatakan mungkin kita perlu meniru tetangga kita Thailand. Apa yang perlu ditiru itu? Thailand itu punya administrasi kependudukan yang sudah bagus ya. Ya penduduknya mungkin nggak sampai 60 juta kan. Di sana kalau Anda punya KTP bisa milih gitu. Asal punya KTP berhak memilih. Ya. Di sini punya KTP, punya KK, tidak bisa milih kemarin. Iya, karena di sini kan administrasi pendudukannya masih
banyak yang punya 4 KTP, Punya misalnya, 4 KTP. ya, dan seterusnya gitu. Jadi kalau itu dibuat, memang harus administrasi pendudukan harus dibenahi dulu gitu. Baik. Pemirsa, apakah pengaduan Bawaslu bisa ditolak oleh polisi atau mestinya seperti apa? Badan Pengawas Pemilu melaporkan anggota KPU ke Mabes Polri. Tapi Mabes Polri bilang bahwa dia tidak berwenang menangani kasus itu karena itu bagian dari PT UN. Apa pendapat Anda? Ya, ini yang diajukan oleh Bawaslu ini sebenarnya surat edaran dari KPU yang mengatakan bahwa surat daerah TPS yang menggunakan surat suara daerah pemilihan lain itu dianggap sah dan suara yang suara dari itu diberikan kepada partai. Nah, menurut Bawaslu ini tiap daerah pemilihan mempunyai surat suara sendiri. Partainya, pesertanya memang sama, 38 partai, tapi calon-calonnya kan lain-lain. Dan bahwa penetapan calon terpilih sekarang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan suara terbanyak dari setiap calon. Karena itu surat suara dari daerah pemilihan lain tidak bisa digunakan. Tidak sah itu. Itu satu. Yang kedua, kok diberikan kepada partai? Bagaimana dengan calon? Karena banyak calon yang menggugat gitu. Loh, berarti potensi suara untuk kami akan berkurang gitu. Yang ketiga, ternyata KPU juga tidak konsisten. Kalau kita bicara keadilan prosedural, mestinya kasus yang sama harus diselesaikan dengan cara yang sama gitu. Dimanapun. Dimanapun. Ya. Ternyata di sebagian daerah terjadi surat suara yang tertukar, langsung diatasi dengan pemungutan suara ulang. Dengan mencari surat suara yang sesungguhnya gitu. Tapi kenapa sebagian lagi, kurang lebih sekitar 250-an menurut Bawaslu ya, kabupaten kota, itu disahkan oleh KPU gitu. Jadi ini, nah sekarang beberapa daerah kan mengatakan KPU tidak melaksanakan karena tidak punya dasar hukum. Loh, dasar hukumnya sangat jelas sekali. Tiap daerah pemilihan, ini kan paling elementer tuh, harus punya surat suara sendiri gitu. Menggunakan surat suara daerah pemilihan lain, tidak sah, tidak boleh gitu. Nah, ini kemudian yang digugat oleh Bawaslu ini karena kemudian setiap tindakan, barang siapa yang membuat tindakan yang menyebabkan suara pemilih itu menjadi tidak berarti gitu, itu ada ancaman pidana sekian tahun dan seterusnya. Nah, dengan KPU menganggap bahwa penggunaan surat suara di daerah pemilihan lain itu sah, kemudian suara diberikan kepada partai, itu berarti suara pemilih menjadi tidak berarti kan. Itu poin Bawaslu, itu pidananya. Nah, saya dengar Bawaslu sudah minta bantuan ahli pidana, sampaikan ke Polri. Dari penjelasan media kan disebut mestinya itu salah alamat katanya tuh. Tapi pasal 288 itu yang tadi yang saya sebut, setiap orang yang lakukan tindakan yang menyebabkan suara pemilih menjadi sia-sia itu pasal 288 gitu. Sekarang ini menurut catatan Bawaslu, lebih dari 250 kabupaten. Yang paling parah itu Lampung, 11 kabupaten kota, hanya 1 kabupaten yang tidak tertukar. Hanya satu yang tidak tertukar. Gitu. Nah, di Jawa Tengah banyak, di Jawa Timur, di Sumatera Utara. Nah, ini dari segi administrasi pemilu berarti, ini kan ada dua. Satu, kalau surat-surat tertukar itu antar daerah, berarti kesalahan dalam distribusi dari percetakan. Nah, apa tindakan KPU terhadap rekanan yang mendistribusikan ini? Sampai sekarang tidak ada. Sampai sekarang tidak ada. Kemudian ada yang di dalam satu daerah pemilihan, berarti kesalahan KPU kabupaten kota ketika menyortir dan mendistribusikan gitu. Nah, apa tindakan KPU terhadap ini gitu? Karena ini bukan hanya kasus 1-2, ini istilah MK itu ini masif struktural dan sistematis gitu. Pada pemilu 2004, PPK dan PPS kita beri instruksi
kalau terjadi ini misalnya kurang di sini, Anda harus mencari di mana lebih digerakkan gitu. Sehingga waktu itu kalau ada kasus cepat sekali bisa diatasi. Sekarang memang KPU tidak mengantisipasi, tidak membayangkan itu terjadi. Jadi kekeliruan surat suara ini bisa dianggap pidana nggak? Bisa kriminal nggak itu? Pelanggaran hukum nggak? Kalau jelas administrasi pemilu jelas, pelanggaran peraturan administrasi pemilu. Itu hukumannya apa? Itu hukumannya hukuman fisik tidak ada. Jadi diapain tuh Harus KPU? ada pertanggungjawaban dari KPU kepada publik mengapa ini bisa terjadi. Langkah apa yang dilakukan untuk mengatasi dan mencegah itu supaya ke depan tidak terjadi. Nah ini pertanggungjawaban politik ya, tentu sanksinya diberikan oleh pemerintah dan DPR gitu. Nanti kita lihat Komisi 2 apa yang dia bilang kepada KPU. Tapi pelanggaran kode etik itu sanksinya bisa termasuk yang paling keras termasuk pemberhentian itu. Kalau pidana sanksi penjara. Jadi ini ada 3 ini yang diajukan Bawaslu. Dugaan pelanggaran pidana, kode etik dan peraturan administrasi pemilu. Kalau peraturan administrasi pemilu jelas itu udah jelas pelanggaran besar itu. Dan bisa dipecat dong mestinya. Dari sisi ini bisa. Tergantung yang ini DPR dan Presiden. DPR dan Presiden. Ya. Tapi kalau pidana Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan. Masih tunggulah polisi ya. Betul. Dan ada sampai sekarang penghitungan di tingkat kecamatan itu belum selesai. Banyak yang belum selesai. Ya. Udah lewat dari undang-undang. Betul. Jadi ini memang sesuatu yang baru ya, karena pada pemilu yang lalu kan rekapitulasi itu setelah TPS kan di tingkat desa, kelurahan, baru kecamatan. Tapi untuk kali ini belajar di pengalaman pemilu 2004 itu ternyata ditemukan banyak manipulasi ditemukan di tingkat desa kelurahan. Maka kemudian atas usul KPU waktu saya itu kepada DPR dan pemerintah itu ditiadakan rekapitulasi tingkat desa kelurahan dan dari TPS langsung ke kecamatan. Nah, cuma ini tidak diantisipasi ini karena terutama untuk pedesaan Jawa dan perkotaan di mana satu kecamatan bisa 300 sampai 400 TPS. Ini merekapitulasi kalau misalnya 400 TPS, 400 kali 4, jadi 1.600 sertifikat hasil penghitungan suara. Sertifikat ini 21 halaman gitu. Ini yang harus direkap. Waktu yang disediakan KPU hanya 5 hari. Ternyata 10 hari juga tidak selesai. Nah, karena saya melihat itu KPU tidak mengantisipasi, memperhitungkan bahwa terutama untuk kecamatan-kecamatan di pedesaan Jawa, minus Madura, dan perkotaan, itu akan memerlukan waktu yang lama. Ini praktis tidak ada simulasi kemarin merekap di tingkat kecamatan itu. Nah, akhirnya yang terjadi itu adalah bahkan kalau mengikuti prosedur yang dibuat oleh KPU, mungkin 40 hari juga nggak selesai. 40 hari pun tidak selesai gitu. Maka kemudian diambil langkah tiap-tiap PPK kemudian mengambil inisiatif prakarsa sendiri. Ada yang membuat di Jakarta misalnya dibuat paralel. Di sini merekap, sana merekap gitu. Nah, saya ketika ditanya oleh beberapa KPU kabupaten kota ya, yang dulu juga anggota sekarang terpilih lagi, saran saya bilang ini bangun dulu kesepakatan dengan partai dan Bawaslu bahwa kalau mengikuti prosedur yang ditetapkan KPU itu mungkin 40 hari juga nggak selesai. Jadi bagaimana kalau partai juga menghitung sendiri di luar, PPK dibantu oleh PPS juga melakukan rekapitulasi, tapi tidak membuka kotak suara. Jadi karena di tiap desa kelurahan kan ada salinan ditempelkan tuh. Nah itu dihitung, nah selesai dihitung nanti baru di PPK menyajikan di screen komputer di layar, nah tinggal ini mencocokkan aja gitu. Ya. Nah itu bisa lebih cepat gitu. Baik. Ya. Mengapa hal yang bagus pada pemilu 2004 tidak diteruskan saja? Apa kesulitan KPU yang sekarang ya untuk melaksanakan saja apa yang bagus pada KPU 2004? Sebenarnya dalam undang-undang pemilu sekarang itu sudah
sudah mengadopsi pengalaman pemilu 2004. Misalnya pada pemilu 2004 itu partai politik peserta pemilu baru disahkan itu November 2003. Padahal pemilunya 5 April gitu kan. Maka dalam undang-undang pemilu sekarang kita mengusulkan paling lambat 9 bulan sebelum hari H partai politik peserta pemilu harus sudah ditetapkan. 9 bulan. 9 bulan. Zaman Anda dulu? Wah, hanya berapa bulan itu? Ada 5 bulan aja. Hanya 5 bulan. bulan. Jadi sudah lebih lama 4 Sudah bulan lama, ya 6 bulan. persiapannya Betul, mestinya. ya. Terus Daftar pemilih DP4 namanya, daftar penduduk potensi pemilih pemilu. Itu undang-undang sekarang itu paling lambat harus sudah diterima KPU 12 bulan sebelum hari H. Itu. Dulu kami membangun dari awal berdasarkan pengalaman dulu kita sudah daftar akhir Oktober 2003. Itu P4B itu ya, itu sudah selesai. Kemudian ini daftar calon tetap pada pemilu 2004 ditetapkan tanggal 29 Januari 2004. Padahal pemungutan suara 5 April. Jadi waktunya tidak sampai 2 bulan. Nah yang sekarang daftaran calon tetap sudah ditetapkan, diumumkan 31 Oktober 2008. Berarti punya waktu 5 bulan lebih untuk sampai ke hari pemungutan suara. Nah ini adalah berdasarkan diadopsi dalam undang-undang berdasarkan pengalaman pemilu 2004. Artinya untuk mereka memperbaiki gitu. Nah kemudian KPU 2004 itu sudah menyusun dulu kena 12 jilid ya peraturan-peraturan. 12 jilid peraturan-peraturan yang sudah dirumuskan oleh KPU lama. KPU lama, surat edaran dan sebagainya sehingga sebenarnya KPU tidak perlu mulai dari nol. Inilah institutional memory gitu yang perlu dilanjutkan. Tentu saja harus disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku baru sekarang dan tidak mengulangi kesalahan atau kekurangan pada pemilu 2004. Jadi KPU sekarang tidak perlu dari nol. Gitu. Waktu sudah lebih panjang, ya. Ada memori yang sudah disiapkan, betul. Sudah masuk pula ke dalam undang-undang. Betul. Dan pegawai, biro-biro itu, sebagian kan mereka yang mengerjakan pemilu sebelumnya, bahkan gitu. pemilu sebelumnya gitu. Jadi dan bukan hanya pegawainya, sudah ada satu sistem. Misalnya dulu rapat pleno mingguan misalnya, itu selalu yang hadir tidak hanya anggota, sekjen, wakil sekjen, biro-biro bahkan kepala bagian itu usulan boleh datang dari mereka untuk mereka paparkan dalam forum, ditanggapi dan sebagainya. Kalau Sekretaris Jenderal, biro-biro punya hak bicara, tapi tidak punya hak memutuskan. Tapi mereka beri usulan, pertanyaan, tapi yang memutuskan tentu para anggota. Gitu. Sekarang kali tidak diajak bicara ya? Ya itu yang saya dengar laporan bahwa kalau pleno itu biro-biro malah nggak diajak. Ini agak menurut saya ini ada satu yang tadi institutional memory itu tidak dijalankan. Gitu. Jadi pertama peraturan-peraturan itu ada satu contoh mungkin ini contoh yang paling kasat mata. Pada pemilu 2004 ada 3 peraturan KPU mengenai pengaturan dana kampanye. Pengaturan dana kampanye, satu mengenai standar dalam menyusun laporan dan pedoman bagi akuntan publik dalam mengaudit. Gitu. Ini sudah lengkap ada aturannya. Nah, KPU sekarang baru mengeluarkan peraturan itu awal Januari 2009. Padahal kampanye mulai minggu pertama Juli 2008. Jadi mengapa menunggu 7 bulan membuat pengaturan? Dan pengaturan yang dibuat sekarang pun menurut saya mudah-mudahan saya keliru. Lebih bagus yang 2004 daripada yang sekarang. Lebih lengkap yang dulu. Jadi kenapa dia tidak ambil saja ya? Itulah pertanyaan saya. Sekali lagi saya dalam pada berbagai kesempatan juga sebenarnya mengingatkan ini. Dulu sudah ada. Dulu yang mengerjakan juga KPU bersama dengan
Ikatan Angkutan Indonesia sektor publik. Jadi satu contoh lagi, saya selalu memcontoh ini, misalnya waktu jadwal kampanye pemilu legislatif, atau rapat umum, itu kan sampai 4 kali berubah. 4 kali berubah. Ya. Padahal pemilu 2004. Bahkan disuruh ngatur masing-masing. Itu loh. Padahal yang dulu 2004 itu tidak ada masalah. Yang nyusun dulu siapa? Orangnya masih ada sekarang. Tapi tidak Biro-biro itu. masih ada orangnya. Masih ada. Saya temui telepon, mengapa? Dulu yang membuat kan Anda, kenapa sekarang kok bisa begini? Jawabannya saya terima, loh yang membuat sekarang bukan kami, Pak. Oh, justru tidak dilibatkan. Anggota yang menyusun. Oh, anggota itu sendiri. Ya. Jadi tidak menggunakan alat kelengkapan di Sekjen. Betul. Katanya kepala Biro Perencanaan malah mundur. Betul, dia mundur bulan Januari yang lalu. Kenapa? Yang Anda dengar? Yang saya dengar itu semua ada dua lah. Satu, perencanaan yang diusulkan. Dan orang ini, kepala Biro Perencanaan dulu, itu termasuk yang dulu yang menjadi memberi masukan kepada DPR dalam tadi itu 9 bulan sebelum hari H sudah ada. Ini semua ada bagian dari perencanaan kita 2000 KP yang lalu itu supaya kemudian menjadi undang-undang. Menjadi undang-undang gitu. Nah, dia kemudian jadi nafas undang-undang dia tahu betul ini orang Biro Perencanaan itu. Dia jabarkan, tapi ternyata KPU tidak merespon. Pemerintah juga tidak merespon. Maka dia bilang, kalau saya sudah menyampaikan berbagai usulan seperti ini, dan kalau saya tahu bahwa usulan ini kalau tidak dijalankan, itu akan membuat pemilu tidak serentak gitu ini, ya lebih baik saya mundur. Dan dia mundur. Dia mundur. Gitu. Pemirsa, bagaimanakah harusnya menyeleksi anggota KPU? Model seperti apa orang yang harusnya duduk di KPU? Apa yang mendorong Anda kemudian ikut lagi melamar untuk menjadi KPU yang sekarang ini? Ya, ini sebenarnya saya dulu dengan Ibu Valina yang kemudian mendaftarkan lagi setelah mempertimbangkan berbagai masukan. Ya. Sebenarnya kalau dari segi pribadi ada ada lelah ya, trauma juga ya pengalaman yang lalu dan sebagainya. Tapi setelah mendengar masukan berbagai pihak bahwa harus ada institutional memory, ada kelanjutan, ada kesinambungan gitu. Maka kemudian saya dan Bu Valina mendaftarkan diri, tapi ternyata tidak lulus karena IQ-nya dia nggak berendah, ya, tidak loyal kepada Pancasila dan lain sebagainya lah gitu. Ya. Jadi dianggap IQ rendah dan ya, karena tidak loyal Pancasila. Tesnya kan itu kan tes tes IQ dan tes kesetiaan Pancasila pada integrasi nasional dan sebagainya seterusnya gitu. Satu sisi ya, tentu saya kecewa gitu ya, Bu Valina sama kecewa, tapi pada pihak lain ya memang malah lebih baik bagi kita secara pribadi gitu ya. Gitu. Tapi dulu jelas pemikirannya memang supaya ada kesinambungan dan pembaharuan. Gitu. Tapi apa yang terjadi ternyata kriteria seleksi maupun tim seleksi itu memang tidak cocok dengan tuntutan tugas dan kewenangan KPU. Jadi apa yang diseleksi dengan apa yang dibutuhkan di KPU itu justru tidak cocok. Tidak nyambung. Tidak nyambung. Ya. Itu yang bikin juga Anda nggak lulus. Iya, jadi saya... Dan Anda bersyukur tidak lulus. Ya, pada satu sisi ya dari segi saya maupun keluarga saya, misalnya anak istri saya, wah senang gitu. Mungkin juga tempat saya bekerja, teman-teman saya juga senang ya sudah kembali ke kampus. Kampus gitu. Tetapi secara kelembagaan KPU tidak mendapatkan orang yang punya pengalaman ya. Betul. Semua mulai dari nol. Ya, Dan memang sepertinya kepengen mulai dari nol ya untuk menunjukkan kami beda gitu ya. Itulah yang makanya ini salah satu problem kita. Ini kenapa kita selalu mulai dari nol gitu ya. Dan bahwa ada motivasi harus lebih baik dari sebelumnya. Itu kan bagus kan. Gitu. Sebenarnya kriteria pemilu 2009 itu kalau sama aja kualitas dengan 2004 itu kan kemunduran sebagai bangsa. Sama saja Sama sudah saja sudah kemunduran. Apalagi lebih buruk. Apalagi lebih buruk.
Itu kemunduran sebagai bangsa gitu. Jadi mestinya apa yang dilakukan oleh Presiden maupun DPR untuk KPU ke depan ini? Saya kira pertama harus menghilangkan kesan bahwa siapa saja bisa menjadi anggota KPU. Jadi siapa saja tidak bisa sebenarnya menjadi anggota Betul. KPU. Diperlukan suatu kualifikasi tertentu untuk menjadi anggota KPU. Apa misalnya? Satu, harus ada keahlian mengenai apa yang disebut electoral governing itu, atau ada orang menyebut electoral management. Jadi tata kelola penyelenggaraan pemilu gitu. Dan ini ada pendidikannya. Itu harus satu keahlian. Tidak bisa hanya sekedar pernah melaksanakan jadi panitia dan seterusnya. Gitu. Dan itu yang Anda miliki ya? Saya tidak by training karena memang belum ada satu gelar yang mengenai itu, tapi praktek dan bidang keahlian saya ilmu politik yang lebih dekat ke dengan itu. Juga diperlukan misalnya keahlian dalam bidang pidana misalnya. Diperlukan hukum tata negara khususnya legal drafting misalnya. Perlu punya kemampuan manajemen yang berkaitan dengan logistik istilahnya. Jadi tidak sembarangan. Repotnya karena dianggap semua orang bisa, apalagi dalam undang-undang syaratnya juga memang terlalu umum ya. Dibuka pendaftaran, apa yang terjadi, orang seperti melamar mencari pekerjaan gitu. Maka ke depan, jadi pertama syarat menjadi anggota KPU itu harus punya kualifikasi khusus. Kemudian panitia menyeleksinya itu harus orang-orang betul-betul tahu apa sebenarnya pekerjaan KPU itu. Nah, tim seleksi yang menyeleksi kami dulu 5 orang sama sekali tidak tahu mengenai pemilu. Mungkin dia ahli bidang lain, tapi untuk pemilu sama sekali. Untuk yang 2004 ini, 2009 ini, betul. Dan jauh saya ketahui di negara-negara demokrasi yang lain, itu seleksi anggota KPU tidak pernah seperti terapkan di Indonesia, diumumkan di koran dan sebagainya. Selalu Perdana Menteri atau Presiden menunjuk satu tim seleksi. Tim seleksi adalah orang-orang yang sekali lagi tahu persis apa yang pekerjaan, apa yang tanggung jawab KPU itu. Dan biasanya orang-orang berpengalaman yang berkaitan dengan pemilu dan sebagainya. Dia itu kemudian mencari, bukan membuka pendaftaran, mencari orang-orang yang memenuhi kualifikasi itu. Dia wawancarai dan sebagainya. Misalnya kalau diperlukan yang 7, dia cari 14, kemudian diumumkan ke masyarakat. Nah, kalau setelah hasil pengumuman disampaikan kepada Presiden, Presiden menyampaikan ke DPR. Gitu. Oh, tetap kembali ke DPR. Kembali ke DPR karena legitimasi politiknya ya perlu. Tapi sudah tim seleksi ini lagi orang-orang independen dan mengetahui betul apa pekerjaan KPU dan dia mencari. Gitu. Jadi dasarnya bukan siapa saja bisa melamar sepanjang memenuhi syarat seperti undang-undang. Betul. Sehingga terjaringlah yang seperti sekarang. Exactly. Nah, tapi saya supaya tidak timbul salah paham juga, kira teman-teman sekarang ini pasti punya itikat baik, mau pemilu 2009 lebih bagus, sudah bekerja keras, bahkan sampai mengatakan kepada saya nggak bisa tidur, nggak sempat mikir. Mereka? Ya, itu saya kira juga ada satu, tadi kan saya mengatakan bahwa pembagian kerja antara anggota dengan sekretaris jenderal itu kadang-kadang nggak jelas. Nah, ada satu blunder menurut saya oleh KPU sekarang itu ketika dia bentuk koordinator wilayah. Si anggota ini untuk Jawa, yang ini Sulawesi, untuk ini gitu. Itu menurut saya satu kesalahan, satu blunder. Karena kemudian apa yang terjadi? Teman-teman anggota ini sibuk ngurusi menampung persoalan-persoalan daerah. Lupa core business. Lupa core bisnisnya bahwa dia harus bicara mengenai yang besar gitu kan. Yang kecil-kecil operasional itu urusan biro-biro gitu. Tapi itu justru yang dia itu tangani. yang kemudian. Bahkan saya sudah pernah menyampaikan, bahkan salah seorang anggota KPU sekarang pernah menyampaikan dalam forum ini mestinya harus ditiadakan aja ini. Cukup divisi-divisi aja gitu. Tapi sudah terlanjur. Sudah mepet waktu. Ya, sehingga kemudian mereka terlibat sekali pada micromanagement. Dan tenggelam di situ. Nggak sempat mikir. Apakah yang harus dilakukan agar supaya
Pilpres nanti jauh lebih beres, jauh lebih benar. Delapan Juli adalah hari pemilu presiden. Sudah dekat. Apa yang harus dilakukan oleh KPU sekarang supaya lebih bagus? Misalnya DPT. Ya, saya kira ini jelas langkah-langkah diambil KPU ini ada satu tekad pada mereka bertujuh itu supaya ini lebih baik dari legislatif. Anda lihat ada tekad itu? Ada tekad itu dan sudah ada surat edaran yang dibuat, ada kemajuan itu. Tapi ada satu yang saya kira selain yang sekarang diambil langkah kan itu adalah ini. Petugas pemutahiran data pemilih itu jangan menunggu. Tapi justru harus mendekati pemilih yang belum terdaftar itu. Jadi dia harus proaktif. Proaktif. Karena pada waktu legislatif kemarin itu pengumuman daftar pemilih sementara misalnya ditempelkan di kelurahan ya nunggu gitu. Bahkan tidak ada pemberitahuan yang memadai pada pemilik bahwa ada di kelurahan ada ditempel. kelurahan misalnya gitu. Jadi sekali lagi dalam hal ini kita bisa belajar tetangga kita Malaysia. Di Malaysia itu di mana tempat-tempat umum ada sana. Apakah di masjid, apa di mall, di mana. Bahkan partai politik pun diminta menampung pendaftaran. Gitu. Jadi petugas ini mendekati pemilih. Gitu. Karena kita lihat pemilih mendekati kita yang berhak. Mendekati yang berhak. Gitu. Jadi dan petugas pemutahiran ini kan orang-orang RT, RW atau pengurus lingkungan. Dia harus membawa, jadi kan DPT yang legislatif itu dia lihat ini siapa di warga sini yang sudah pindah, yang sudah meninggal atau yang belum terdaftar gitu. Atau yang baru lahir. Atau yang baru lahir, ya, kalau sudah masuk di situ misalnya gitu. Ini harus dilakukan secara proaktif oleh petugas ini. Tapi sekali lagi, sekretaris kan sudah ada sekarang. Dananya itu harus betul-betul disediakan supaya bisa dicairkan tepat waktu. Tepat waktu. Gitu. Yang terjadi kemarin tidak seperti itu. Anggarannya telat. Dan itu sebenarnya kesalahan pemerintah kan? Itu segi pemerintah. KPU-nya kurang menggerakkan petugas itu mendekati pemilih. Jadi jangan menunggu. Jangan menunggu. Proaktif. Jadi, proaktif. Dekati di mana penduduk banyak berkumpul harus datang ke sana. Dan KPU-nya teriak kalau anggaran belum turun. Exactly, betul. Itu untuk memperbaiki DPT ini. Dan saya kira mereka bisa lakukan karena DPT legislatif kan sudah ada atau daftar ini. Tinggal sekali lagi petugasnya ini betul-betul dengan instruksi yang jelas gitu. Kalau sudah meninggal coret. Kalau memang sudah pindah dicoret. Yang double namanya kemarin misalnya dengan identitas yang sama misalnya harus dicek, dicoret. Instruksi itu harus jelas dan sikap proaktif. Nah, sekarang soal tabulasi nasional. Ini dalam 2 minggu hanya baru dapat 7-8%. Ya. Baru kurang lebih 10-11 juta orang pemilih. Ya. Dan nanti pemilu presiden lebih lambat lagi bisa terjadi kevakuman kekuasaan kan. Kalau Ya. pada waktunya presiden diganti atau dilantik belum terjadi. Nah, tentu ini tabulasi ini kan tidak resmi, yang resmi tetap digunakan hasil yang manual toh. Manual itu yang ya tapi prosesnya agak lama kan. Persoalannya mengapa perlu dulu melalui IT atau sekarang disebut hitung cepat tabulasi nasional. Ini kan untuk menghindari spekulasi-spekulasi kan itu. Karena kemudian hasil pemilu terus bertambah tiap hari itu. Karena kalau ada dugaan-dugaan spekulasi dan semacam itu bisa mengganggu stabilitas politik bahkan ekonomi gitu. Nah, saya kira sekarang ini menurut saya kesalahan dalam pilihan teknologinya. Ini dengan scan pemindai seperti ini. Sebenarnya waktu zaman kami itu satu alternatif yang kami tolak waktu itu. Kenapa ditolak? Karena kita lihat kan dasarnya itu adalah apa yang ditulis oleh KPPS dalam sertifikat hasil perhitungan suara. Padahal ini orang-orang KPPS ini kan tulisannya belum tentu bagus semua kan. Belum tentu terbaca. Belum terbaca. Ya seperti sekarang, 1 dibaca 7, 4 dibaca 9. Entah bagaimana sampai kemarin ada satu calon mendapat 111 juta. Oh, luar biasa. Wah luar biasa itu. Sendiri aja dia jadi penduduk
yang memenuhi republik ini. Karena itu gitu. Jadi kalau untuk pilpres pun ini digunakan sudah dapat dipastikan. Tapi apa masih ada waktu untuk mengganti teknologinya? Nah itu yang saya tidak begitu menguasai TI gitu. Tapi kalau yang ini jelas memang. Nah sebenarnya KPU juga ada, sejauh yang saya dengar, ada alternatif lain sebenarnya yang juga mereka pertimbangkan. Apa itu? Saya lupa namanya. Tapi kira-kira misalnya kalau ada satu partai mendapat 25 gitu misalnya, nah dia harus mencoret gitu, tanda garis itu 0, angka 2 dan 5 gitu. Nah kemudian calon dapat 4 misalnya, yang harus dicoret 004 gitu. Nah itu nanti direkam itu sudah ini lebih akurat gitu, tidak mungkin ada salah salah dalam scan membaca dan seterusnya. Tapi konon ini lebih mahal. Dan mungkin tidak masuk dalam anggaran. Nah itu yang saya nggak tahu ya. Apakah mungkin KPU mungkin mau menghemat, mau efisien begitu, tapi hasilnya saya kira salah satu ciri KPU sekarang ini mau efisien. Mau efisien, tapi hasilnya malah menjadi tidak efisien. Surat suara misalnya kan kualitasnya kan banyak sekali cacat. dan mesti dicetak ulang toh. Nah, banyak dicetak ulang itu. Nah, Akhirnya akhirnya pemborosan juga. pemborosan juga gitu. Jadi saya kira bukan hanya soal harga tapi kualitas toh. Sehingga hasil akhirnya efisien itu tidak hanya dari segi uang tapi juga kualitasnya kan gitu. Apa yang paling mengkhawatirkan Anda dengan Pilpres nanti kalau KPU-nya seperti ini? Satu sisi saya kira teman-teman ini pasti sudah satu kebulatan tekad ini harus lebih baik karena ini menyangkut harga diri kan dari mereka sendiri, mereka mau menunjukkan betul lebih baik dan juga untuk bangsa ini gitu. Cuma mungkin problem teman-teman sekarang 7 anggota KPU leadership kurang. Leadership kurang, Ya. skill kurang, Ya, skill tertentu tadi itu. ya barangkali begitu. Tapi leadership maksud saya kadang-kadang begini, ide gagasan bukan tidak ada gitu. Tapi kemudian tidak menjadi keputusan. Tidak menjadi keputusan karena tidak ada leadership. Itu. Kemudian di Sekretariat Jenderal juga demikian. Ini juga kemudian ya terus terang saya harus membandingkan dengan sekjen kami dulu, Pak Yusak itu lebih piawai baik ke dalam maupun keluar. Ke dalam itu bagi dia mengkoordinasi biro-biro gitu. Keluar lobby dia ke departemen-departemen karena KPU kan tidak dari segi pegawai, segi anggaran itu kan KPU kan belum mandiri gitu. Maka perlu seperti itu. Jadi sekjen ini dengan segala hormat saya pada sekjen sekarang itu kelihatannya belum bisa mengendalikan leadership dalam sekjen untuk mengendalikan biro-biro juga kurang. Nah kalau ini mereka perbaiki saya kira dan pilpres ini lebih mudah daripada legislatif. Karena pesertanya sedikit. Sedikit, surat suaranya cuma satu Cuma gitu satu, misalnya. ya. Itu lebih. Ya, kalau kemarin ada DPR, ada DPRD, ada Betul, DPD. betul. Ya. Dan Maka- peserta partainya banyak. Betul. Jadi saya berharap betul bahwa di antara anggota KPU harus ada leadership. Leadership tidak selalu harus ketua. Bisa saja. Dalam hal ini ada anggota ini yang menjadi leader misalnya. Dalam hal ini anggota yang lain gitu. Kemudian sekjen ya tentu harus, karena sekjen kan hierarkis kan. Sekjen yang harus pegang kendali gitu. Nah, kalau ini dilakukan, mudah-mudahan pemilu presiden itu lebih baik dari legislatif. Baik. Pemilu presiden akan lebih baik kalau KPU-nya berbenah diri. Memperbaiki yang jelek pada pemilu legislatif. Pemirsa, sampai jumpa pekan depan.